Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Dewa Kanjuran berdiri dan lingkaran cahaya menyala di belakangnya. Dibandingkan dengan dewa tingkat pertama di bawah, lingkaran cahaya di belakangnya jauh lebih besar dengan 9 cincin di dalamnya dan aura kancuran yang kuat menjulang. Mata merah gelapnya terlempar ke kejauhan. Cahaya di matanya berubah dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini tiba-tiba cahaya biru muncul di bagian atas aula. Ketika cahaya muncul, tubuh 8 dewa yang tersembunyi dalam kegelapan di aula sedikit gemetar. Masing-masing menunjukkan ekspresi suasana hati yang berbeda. Cahaya merah di mata Dewa Kancuran juga sedikit kental. Dewa Kancuran, suara yang jelas dan menyenangkan terdengar. Dewa Kancuran berkata dengan dingin. Nasihat apa yang dimiliki Dewa Laut? Suara Tangsan keluar dari cahaya biru. Tentang apa yang terjadi kemarin aku memikirkannya dengan hati-hati, dan itu tidak sepenuhnya mustahil. Firasatku adalah bahwa itu akan muncul dalam setahun, jika tidak ada gerakan dalam setahun. Menurut dengan kehendak Dewa Kancuran, bagaimana kalau memperluas alam dewa? Setelah mendengar kata-katanya, Dewa Kancuran tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun beberapa saat, dan setelah hening beberapa saat, ia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Suara lembut Tangsan masih bergema di aula. Itu sangat bagus. Dan pada saat berikutnya cahaya biru mereda dan menghilang tanpa jejak. Dewa Kancuran secara tidak sadar mengepalkan tinjunya. Ini adalah kekuatan yang mengendalikan pusat alam dewa. Tidak peduli tingkat dewa apa, selama Raja Dewa ingin berkomunikasi dengannya, dia dapat segera menghubunginya. Tuan, karena Dewa Laut sudah mengatakannya, kenapa Anda tidak? Yang pertama di sebelah kiri dewa yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam baju besi berat berkata dengan suara yang dalam. Diam! Pikiran Dewa Kancuran tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apakah dia menunjukkan kepadaku bahwa dia adalah penguasa alam dewa? Siapa yang tahu pemikiran lain apa yang akan dia miliki dalam setahun? Lakukan seperti rencana awal. Kesempatan ini sangat langka dan tidak boleh dilewatkan. Peluang? Apa sebenarnya peluang itu? Bahkan 8 dewa tingkat satu di bawah ini tidak jelas, namun tidak ada dari mereka yang berani melawan kehendak Dewa Kancuran. Setengah tahun pun telah berlalu. Di sebuah ruangan yang sunyi, Tangsan sedang meneliti lembaran catatan di tangannya. Laporan itu berisi ringkasan kekuatan pikiran yang dikumpulkan dari berbagai wilayah alam dewa, termasuk catatan manusia-manusia yang dianggap penting dan perlu diperhatikan. Semakin lama ia membaca, semakin dalam kerutan di dahinya, hingga ia menggeleng perlahan penuh keraguan. Dari belakangnya, sebuah tangan mungil menyentuh lembut keningnya, mencoba meredakan ketegangan. Showu yang saat ini sedang hamil besar muncul dengan kelembutan yang menenangkan. Ia berjalan ke depan dan duduk di pangkuan Tangsan, membawa ketenangan meski perutnya yang kini memasuki bulan ke-8 membatasi gerakannya. Rasa khawatir dalam dirinya semakin terlihat sebab waktu kelahiran hanya tinggal menghitung hari. Tangsan telah menyimpan rasa gelisah. Kekuatan pikiran dari alam bawah mengalami penurunan secara tiba-tiba. Padahal kondisi alam bawah dan benua tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Ia telah mengirim orang untuk menyelidiki berulang kali, namun tidak pernah menemukan jawaban. Kegelisahan itu kian bercampur dengan kekhawatiran terhadap keluarganya. Namun kehadiran Showu yang setia menemani selama 6 bulan terakhir memberi ketenangan bagi Tangsan. Selama ia berada di sisinya, tidak ada hal yang sanggup menggoyahkan hatinya. Di sisi lain,
Di sebuah lembah indah, rerumputan hijau terbentang luas. Pepohonan kuno menjulang sementara ratusan bunga bermekaran seakan menciptakan negeri dongeng. Di antara pemandangan itu, seorang wanita berpakaian kuning pucat menari dengan anggun. Gerakannya seirama dengan bunga-bunga yang mekar di sekitarnya. Tak jauh dari sana, seorang pria berbaring di kursi malas. Matanya menatap penuh pesona ke arah tarian itu. Pria muda dengan janggut tebal itu penuh dengan aura menggoda, seolah terjebak dalam pesona sang penari. Ketika ia bangkit, tubuhnya menyiratkan vitalitas seorang dewa yang penuh semangat. Permainan kejar-kejaran dan candaan kecil pun terjadi di antara keduanya. Namun, keajaiban lembah itu membuat mereka tak pernah merusak setangkai bunga pun, meski gerakan mereka tampak begitu bebas. Akhirnya wanita itu mengajaknya berhenti dan menghentikan permainannya. Rasa lapar membuatnya menarik tangan pria itu, seakan menuntut masakan darinya. Pria itu yang tak lain adalah dewa makanan akhirnya masuk ke dapur kecil di sebuah gubuk tak jauh dari sana. Suara gemerincing perkakas segera terdengar baginya. Memasak hanyalah permainan kecil dan ia mampu mengubah bahan apapun menjadi hidangan beraroma harum. Tak lama, ia keluar membawa sepiring nasi goreng. Aroma harum yang muncul memenuhi lembah, bahkan melampaui harum bunga yang sejak awal mendominasi udara. Butiran nasi emas yang gemilang bercampur dengan potongan seperti batu giok membuatnya amat menggoda. Namun, sebelum hidangan itu dapat dinikmati, keadaan mendadak berubah. Langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup cahaya kuning tua yang pekat. Lembah seakan terperangkap oleh cahaya itu. Dari kejauhan muncul sosok raksasa berperut buncit. Tubuhnya memancarkan aura kuning yang ganas, dan 7 lingkaran cahaya menegaskan statusnya. Sorot matanya kecil namun syarat dengan keserakahan tertuju pada piring nasi goreng di atas meja. Sosok itu adalah dewa kerakusan. Kekuatan menindasnya turun begitu kuat hingga membuat ruang di sekitarnya bergetar. Tanpa banyak perlawanan, dewa makanan dan dewi 9 warna terseret oleh hisapan dahsyat, ditawan dalam genggaman kekuatannya. Setelah itu, dewa kerakusan melahap nasi goreng dengan lahap, merasakan kepuasan seolah cita rasa agung itu adalah ganjaran yang telah lama dinantikannya. Dengan tawa lantang yang bergema, ia terbang menjauh dalam cahaya kuning tua, meninggalkan lembah yang kembali sunyi. Bunga-bunga masih bermekaran, gubuk tetap berdiri namun pemiliknya telah lenyap. Di tempat lain, terbentang sebuah danau mahma berwarna merah tua, menyemburkan panas menakutkan yang membuat udara beriak seperti fata morgana. Di tengah danau seorang pria gemuk terbaring dengan tenang. Wajahnya terdiam, matanya yang kecil dipenuhi bayangan kenangan. Seakan berabad lamanya ia telah bersemayam di sana. Tubuhnya dilindungi oleh cahaya merah keemasan di antara alisnya. Energi di sekitar yang telah dipenuhi atribut api karena mahma terus mengalir masuk ke dalam dirinya. Ketenangan itu terganggu ketika rona merah gelap melonjak di langit di atas danau. Sebuah aura asing menyebar, lembut namun penuh jebakan, bagai parfum manis yang samar. Dari pusaran mahma perlahan terbentuk sosok perempuan anggun. Tubuhnya indah, matanya penuh pesona, dan ia mendekat menuju pria yang tertidur itu. Sekejap kemudian, pria gemuk itu bangkit, tubuhnya memancarkan cahaya merah keemasan dan di belakangnya muncul roda 5 cincin dengan kilau menyala. Dari pusarannya muncul burung phoenix api berwarna merah keemasan, suaranya menggema keras menembus udara. Kilatan itu melumat sosok perempuan mahma hingga hancur, menghapus ilusi yang mencoba menjeratnya. Dari kejauhan, sosok ramping berjalan di atas lava, seakan pijakan panas itu bukan apa-apa. Tubuhnya langsing penuh pesona, langkahnya tenang dan dari bibirnya terpancar senyum lembut yang menyembunyikan misteri. Dengan kemunculannya, udara di sekitar segera berubah, pertanda peristiwa besar telah dimulai. Mata Dewa Phoenix menyipit tajam, namun sesaat kemudian kembali jernih. Nafas kuat memancar dari tubuhnya dan Phoenix api merah keemasan di atas kepalanya menyala semakin menyilaukan. Kekuatan ilahi meledak, memenuhi ruang mahma dengan gemuruh energi. Di hadapannya, sosok Dewi Nafsu muncul, wajahnya begitu suci seolah tanpa noda, namun justru itulah
yang memancarkan godaan paling besar. Keberadaannya ibarat racun tersembunyi, lembut namun membius, bagaikan benang samar yang berhembus ke arah Dewa Phoenix untuk menjerat jiwanya. Getaran mulai terasa di hati Dewa Phoenix. Setiap hembusan aura yang menyapu telinganya membuat pikirannya goyah. Semakin lama semakin berat. Perasaan halus itu membangun api liar yang menjalar di tubuhnya. Namun di tengah gejolak itu, hatinya memunculkan bayangan sosok lain. Seorang wanita berselubung putih berwajah cantik lembut, sedikit malu-malu namun syarat dengan keengganan yang penuh keyakinan. Bayangan itu mengguncang jiwanya lebih dalam dari apapun. Cahaya merah keemasan semburat kembali di matanya, meledak dalam pancaran yang membakar keraguannya. Tubuhnya terangkat tinggi, tangannya terentang lebar dan Phoenix api di atas kepalanya berkobar hebat. Dalam sekejap ia menyatu dengan nyala api itu, berubah menjadi bola cahaya emas yang menerjang masuk ke dalam kobaran Phoenix. Danau magma mendidih dahsyat, gelombang lava meletup serentak, lalu bergabung ke dalam tubuh Phoenix api raksasa yang menjulang di udara. Langit merah tua pecah tersibak, dihantam suhu yang melampaui daya tahan ruang. Kekuatan ilahi bergetar luas hingga menyalakan api sekitarnya dalam kobaran suci. Namun di belakangnya, aura Dewi Nafsu mereka sempurna. 7 lingkaran cahaya terbentuk, meledak menjadi sangkar merah tua yang menekan seluruh kobaran api Phoenix. Dalam sekejap, langkahnya melesat. Tubuh rampingnya sudah berada di belakang Dewa Phoenix. Dalam gerakan dingin, lengannya melingkar memeluk tubuh Phoenix dari belakang dengan cengkraman yang mematikan. Dewi Nafsu bukanlah sembarang lawan. Ia adalah salah satu dari 18 dewa tingkat pertama yang mewujudkan dosa asal. Eksistensinya berada satu tingkat di bawah para raja dewa dan komite penegak hukum. Sosok yang ditakuti seluruh alam dewa. Dewa Phoenix telah mencapai puncak di antara para dewa tingkat kedua. Namun kesenjangan menghadapi dewa tingkat pertama terlampau besar untuk diseberangi. Cahaya merah gelap mulai menyusup ke tubuhnya, sementara sosok Dewi Nafsu lebur ke dalam dirinya dan menguasai dari dalam. Tubuh Phoenix api bergetar keras di udara. Mata merah keemasan yang membara mulai ternoda rona merah tua. Dari bulu-bulu bercahaya muncullah sulur-sulur gelap yang melekat erat membuat tubuhnya bergetar hebat. Perlahan rona gelap itu menyelimuti sepertiga tubuhnya. Phoenix besar menjerit, menari liar di udara, berusaha bebas dari pelitan invasi. Namun tidak peduli sekuat apa api membakar, kehadiran Dewi Nafsu tak tergoyahkan. Ia tetap menempel erat bagai parasit yang hidup dari tubuh mangsanya. Perlahan-lahan warna merah tua meluas hingga setengah tubuh dan Phoenix agung itu kehilangan kendali. Sayapnya tertunduk, tubuhnya mulai mendarat di permukaan magma. Ia kian tenggelam dalam jurang nafsu. Setiap hembusan nafas semakin dekat pada kehancuran. Di dalam mata Phoenix, bayangan-bayangan terus berkelabut. Fragmen naluri terdalamnya bermunculan, hasrat, ego, dan keinginan yang bersemayam. Kekuatan asal dari Dewi Nafsu adalah membangkitkan dosa asal yang paling murni, memaksa siapapun yang dihakimi terjerat dalam jeratannya. Begitu pertahanan runtuh, maka yang terjebak akan selamanya jadi budaknya. Dewi Nafsu adalah puncak dari para penguasa dosa asal, sosok terkuat dari yang terkutuk. Bahkan Raja Dewa tidak akan gegabah membiarkannya menyentuh inti jiwa mereka. Dewa Phoenix yang belum pernah melawan kekuatan seperti ini sejak awal dibuat tak berdaya. Cengkraman itu memenjarakannya dan cahaya merah gelap terus menjalar ke dadanya. Jika aura itu mencapai kepalanya, maka kendali dirinya akan hilang selamanya dan ia akan tunduk hidup-hidup di bawah kuasa Dewi Nafsu. Namun pada saat paling genting, tubuhnya tiba-tiba membeku. Waktu seakan berhenti. Dalam keheningan itu, kesadarannya memuncak dan dari jiwa terdalam bangkit sebuah kerinduan yang tulus, sesuatu yang tak pernah dipatahkan oleh dosa asal. Di balik semua gelombang nafsu yang menelan dirinya, satu perasaan murni kembali menyeruak. Itu adalah kerinduan pada wanita yang ia cintai, istri yang senantiasa hadir di hatinya, yang selalu ia rindukan dengan seluruh jiwanya. Pada saat berikutnya, cahaya merah keemasan terang hari itu tiba-tiba menyala dari dahinya. Phoenix api besar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan raungan Phoenix yang keras tiba-tiba terdengar dan cahaya merah keemasan mulai dari kepalanya dan menyebar menuju seluruh tubuhnya. Warna merah gelap yang hendak menyerang tubuhnya tiba-tiba memudar seperti es
dan salju yang mencair seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Cahaya merah gelap tiba-tiba dilepaskan dan sosok Dewi Nafsu kembali terbang ke tempat yang jauh. Wajahnya sudah pucat dan dia menatap Dewa Phoenix dengan heran. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa Dewa Phoenix lebih kuat darinya, dia tahu bahwa dalam kompetisi tadi dia sudah kalah dan dia kalah sangat parah. Di bidang yang paling dia kuasai, dia benar-benar kalah dari keteguhan jiwa Dewa Phoenix. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.